Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan nama saya Afwan Nasution dengan NIM 2310951009. Saya akan mempresentasikan video tugas 3 dan bab 3 kerapatan listrik, hukum Gauss dan divergensi. Pada latihan ini kita ada 9 soal latihan yang akan kita presentasikan. Kita mulai dari 3.1. Sebuah muatan listrik 15 pi nanocoulomb di titik asal. Tentukan flux listrik total yang meninggalkannya. Nah, kita tahu sebuah muatan listrik itu Q itu besarnya itu 15 pi nanocoulomb berada di titik asal. Kita mencari flux total yang ada pada meninggalkan benda-benda yang simetri dengan dengan fluxnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan A, turunkan bola dengan jari-jari 5 meter berpusat di titik 1,-1,2. Nah, kita tahu pendekatan sederhana dari sebuah titik itu adalah sebuah bola. Jadi ketika kita berbicara berapa total flux dari total flux listrik dari bola, maka secara teori bisa kita bilang bahwa eh, flux itu sama dengan muatannya. Hingga di sini kita tahu yang jawaban A, karena muatan yang berada pada bola adalah 15 pi nanocoulomb dan flux total yang meninggalkan bola adalah sebesar muatannya, maka flux total sama dengan muatan. Sama dengan 15 pi sama dengan 47,12 nanocoulomb. Untuk pertanyaan B, bilang atas yang Z-nya itu adalah 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter. Lalu berpusat di titik asal dan sisi sejajarnya dengan sumbu koordinat. Nah, karena yang benda simetri kita ini adalah kubus, dia tahu besaran flux itu akan memancar, eh, dia akan mengeluarkan flux yang sama dengan muatannya. Namun yang berbeda adalah simetri bentuknya. Nah, karena di sini kita tahu bentuk yang eh, kubus ini itu simetri satu sama lain, antara sisi-sisinya saling simetri dan sama, oleh karena itu, untuk satu sisinya bisa kita bilang bahwa itu adalah seperenam dari flux total. Maka flux total itu sama dengan muatan dibagi dengan N. N itu adalah sisinya. Sisinya adalah 6. Jadi 15 pi dibagi dengan 6 sama dengan 7,854 nanocoulomb. Untuk pertanyaan C, bagian dari tabung dengan lingkaran jari-jari 5 dengan Z itu besar dari. Nah, ini kita tahu tabung yang jari-jarinya 5, lalu Z-nya itu lebih besar dari 0. Nah, karena muatan yang berada tabung lingkaran adalah 15 pi nanocoulomb, bagian selimut itu kita anggap itu dia di kita anggap dia itu ada, sehingga bagian tutupnya itu kita hilangkan karena kita mengacu pada vektor si rho ini yang sama dengan 5. Kita tinjau dia sebagai sesuatu yang konstan, vektor zero, karena rho ini akan konstan di setiap titik pada kasus silinder. Sehingga eh, total fluxnya adalah muatan dibagi dengan 2. Itu sama dengan 15 pi dibagi dengan 2. Itu menghasilkan 23,562 nanocoulomb. Lanjut untuk soal 3.2, carilah besaran eh, vektor besaran dari vektor si D. D itu adalah kerapatan flux pada titik P sama dengan 3,-4,5 dalam medan berikut. Untuk pertanyaan A, muatan titik yang sebesar 0,2 mikrokulom di titik asal. Yang B, muatan garis serba sama itu 30 nanokulom per meter pada sumbu Z, dan C, muatan permukaan 0,0007 pi nanokulom per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Nah, untuk kita meninjau jarak dari titik 3,4,5 menuju titik asal untuk pertanyaan yang A, maka kita bisa gunakan
Pitagoras, yang mana Pitagorasnya itu meninjau tiga buah titik. Itu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga kita tarik dari titik P menuju titik asal, itu hasil Pitagorasnya adalah akar 50. Nah, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari besaran si D, itulah muatan dibagi dengan luasan simetri benda. Itu simetri bendanya adalah lingkaran. Itu lingkaran adalah 4 pi r kuadrat. Sehingga kita dapatkan eh, 318,31 pikokulon per meter. Nah, untuk soal yang B, muatan garis serba sama, yaitu sebesar 30 nanokulon per meter pada sumbu Z. Nah, ini adalah muatan dari titik menuju garis. Nah, Anda tahu kalau muatan pada garis itu eh, dari titik menuju garis itu kita bisa gunakan rumus yaitu adalah rho L, rho panjang itu sama dengan besaran dari kerapatan kerapatan flux listrik dikali dengan 2 pi dikali dengan rho atau jari-jarinya. Nah, kita bisa mencari besaran si flux listriknya, kerapatan flux listriknya dengan cara itu kita luaskan eh, rho panjang dibagi dengan 2 V dikali dengan jari-jari atau rho. Hingga, nah karena kita tahu untuk kita berapa jari-jarinya, kita harus meninjau bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan jari-jarinya. Nah, di sini kan dia berbicara terhadap sumbu Z. Oleh karena itu, untuk kita mencapai titik dari P itu menuju sumbu Z, itu kita harus gunakan jarak jarak X sepanjang 3 dan yaitu sepanjang 4. Oleh karena itu, supaya dia dapat ke arah sumbu Z langsung, kita gunakan Pitagoras di antara dua ini. Sehingga 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat adalah akar 25. Sehingga kita masukkan rho-nya telah ada akar 25. Sehingga ada didapati D-nya adalah sebesar 954,93 pikokulon per meter. Untuk pertanyaan C, eh, eh, muatan permukaan 0,07 0,07 pi nanokulon per meter kuadrat pada bidang X sama dengan 5. Nah, yang pengen kita hati-hati di sini adalah muatan ini adalah muatan yang satuannya kulon per meter kuadrat. Artinya eh, kerapatan kerapatan muatannya itu kita gunakan rho S atau rho surface keluasan karena satuannya tadi. Nah, dia meninjau pada bidang X sama dengan 5. Nah, saya tahu tadi kita mempunyai di sini adalah nih X sama dengan 5. Nah, untuk sorry ini adalah X-nya itu koordinatnya adalah 3. Sehingga untuk kita mencapai bidang yang sama dengan 5, X sama dengan 5, kita butuh sepanjang selisih dari 5 menuju 3 tadi. Sehingga deltanya adalah 5 dikurang 3, itu adalah jaraknya. Sementara untuk rumus mencarinya adalah rho, rho, rho S atau rho surface itu sama dengan jarak jari-jari dikali dengan besaran flux, besaran kerapatan flux. Sehingga kita bisa mencari kerapatan flux dengan memindah ruaskannya menjadi rho S dibagi dengan rho itu akan menghasilkan 100,9,95 pikokulon per meter. Lanjut soal 3.3, hitunglah flux listrik total yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho atau jari-jari 4,5 dengan batas interval ketinggiannya adalah plus minus 3,5. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut. Muatan titik 2 kulon pada sumbu X itu punya variasi sebanyak 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4. Ada 9 variasi. Sehingga karena ada 9 variasi dan muatan titik itu adalah sebesar 2 kulon, maka untuk jawaban yang A itu adalah 9 dikali 2 sama dengan 18 kulon. Lanjut yang B, muatan garis pada sumbu X dengan rho L adalah 2 cos 0,1 eh, X kulon per meter. Nah, kita tahu ini adalah kerapatan pada panjang rho L
Sehingga sini kita akan mencari mencari flux totalnya itu adalah integral dari interval minus 4 sampai minus 4,5 sampai 4,5. Masa persamaannya 2 cos 0,1 x ditegarkan terhadap sumbu x itu ada x. Hingga kita dapatkan hasilnya 17,4 Coulomb. Lanjut nomor 4, carilah muatan terdapat di dalam bola yang mempunyai jari-jari dua. Jika dia sama dengan eh, berikut vektor satuan R dibagi dengan R kuadrat. Jadi karena D itu adalah diketahui apa dua variabel itu vektor satuannya dibagi dengan jari-jarinya, maka kita bisa mencari berapa besar dari muatannya. Muatan itu kita tahu rumusnya adalah eh, vektor eh, vektor kerapatan flux atau ya yang yang keluar dari area ds didotkan dengan eh, vektor dari delta luasannya delta s. Karena kita tahu tadi ds-nya diketahui di soal, oleh karena itu kita masukkan untuk pertanyaan yang A, vektor satuan R dibagi dengan R kuadrat dikali dengan ds. Nah, karena ds-nya itu bola, ya surface parabola itu adalah 4 pi r kuadrat. Sehingga kita bisa keluarkan tinggal kita dapatkan 4 pi dikali dengan vektor satuannya. Nah, vektor satuannya itu eh, 4 pi dikali dengan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat dikali dengan vektor satuan R. Hingga kita dapatkan hasilnya adalah 12,57 Coulomb. Berlaku juga untuk M prime B dengan cara yang sama. Namun di sini yang berbeda adalah ds-nya. ds-nya adalah vektor satuan R dibagi dengan jari-jari. Hingga kita bisa masukkan ke dalam ini, ke dalam rumusnya, akan menghasilkan sebesar 25,13 Coulomb. Untuk pertanyaan 3.5, permukaan bola dengan jari-jari 2, 4, dan 6 mempunyai kerapatan muatan masing-masing, yaitu sebesar 100, minus 30, dan 6 mikro Coulomb per meter kuadrat. Lalu carilah besaran dari vektor kerapatan flux pada jarak yang diketahui berikut. Yang pada jarak 1 meter, 3 meter, 5 meter, dan 8 meter. Oke, untuk yang A, bagaimana kita menjawabnya? Pertama, kita tinjau terlebih dahulu. Simetri yang kita gunakan adalah bola dengan diketahui 3 jari-jari, dan jari-jari tadi mempunyai kerapatan muatan masing-masing. Atau kerapatan muatan masing-masingnya itu 100, minus 30, dan 6. Nah, yang menjadi highlight di sini adalah kerapatan muatannya itu bentuk apa? Kita bisa melihat bentuknya itu dari satuan itulah Coulomb per meter kuadrat. Artinya kerapatan muatan ini adalah kerapatan muatan dari luasan atau rho S. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kasus ini. Nah, untuk yang A, dia berjarak 1 meter. Nah, secara konsep dalam bola konsentris sebenarnya kita tahu ya, eh, flux listrik itu akan mempengaruhi eh, pada bidang atasnya. Jadi, dalam konsep hukum Faraday yang bola konsentris, bola dalam itu mempengaruhi bola luar. Muatan bola dalam itu mempengaruhi muatan bola luar. Sehingga karena muatannya sama, sehingga fluxnya akan bernilai sama. Secara teori begitu. Nah, yang kedua, kita tahu tembakan arah vektor dari flux listrik itu dia selalu akan mengarah ke arah luar, sehingga dia tidak akan mengenai daerah yang di dalamnya, yang di eh, bawah dia. Sehingga karena dua dua konsep tadi menyebabkan eh, besar dari sektor kerapatan flux listrik pada 1 meter itu menjadi nol, karena 1 meter itu di dalam dari 2 meter. Bola yang panjang 1 meter, jari 1 meter itu di dalam dari bola yang jari-jari dua. Untuk pertanyaan B, karena untuk pertanyaan B itu yang 3 meter. Nah, 3 meter itu berada di atas bola yang jari-jarinya dua. Sehingga
karena secara konsep Faraday tadi yang bola konsentris, bola dalam akan mempengaruhi bola luar, maka eh, maka muatan yang muatan yang pada jari-jari dua, bola dua, jari-jari dua, itu akan sama dengan muatan pada jari-jari tiga. Nah, dia di luarnya. Nah, lalu yang pertanyaan yang B, kita bisa meninjau begini. Karena kita akan mencari pada titik tiga, pada jari-jari yang tiga, maka kita gunakan R-nya di sini adalah yang R yang tiga, dan A ini adalah R atau ya jari-jari untuk bola yang kedua karena dia mempengaruhi si bola tiga dari bola yang R yang tiga tadi. Tinggal kita masukkan dan kita dapatkan hasilnya adalah 44,400 44,444 mikrocoulomb per meter kuadrat. Lalu untuk yang C itu lalu untuk yang C kita tahu bola dengan jari-jari 5 meter. Dengan cara yang sama seperti tadi, karena 5 meter itu berada pada luaran dari bola yang jari-jarinya 2 dan bola yang jari-jarinya 4. Oleh karena itu dia dipengaruhi dengan dua bola. Sehingga eh, karena muatan muatan dari si ini adalah 2, juga kita bisa jumlahkan besaran dari kerapatan vektor kerapatan flux listrik dari bola yang jari-jarinya 5 itu adalah penjumlahan antara muatan dari jari-jarinya 2 ditambah dengan muatan yang bola yang jari-jarinya 4 dibagi dengan eh, luasan dari bola yang jari-jarinya 5. Karena kita mencari posisi yang bola yang jari-jarinya 5. Sehingga bisa kita totalkan itu menghasilkan ini minus 3,2 karena jarak total flux itu selalu positif ya. Eh, maka besarnya adalah 3,2 mikrokulum per meter kuadrat. Dan pertanyaan D itu berada pada bola yang jari-jari 8. Jari-jari 8 seperti sama cara yang tadi karena dia berada di luaran dari bola yang panjangnya 2, 4 dan panjangnya 6, maka kita totalkan saja. Itu menghasilkan 2,125 mikrokulum per meter kuadrat. Untuk soal 3.6, kita punya sebuah vektor kerapatan flux listrik di sini. Lalu dan hitunglah muatan total yang terlingkup permukaan bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mikrometer dan berpusat di yang 5,81 dan yang B adalah 0,10, minus 2. Nah, kita disuruh menghitung muatan. Artinya muatan itu notasinya adalah Q. Sehingga karena eh, di sini diketahui adalah terlingkup pada permukaan bola kecil, itu yang mempunyai, ya, artinya bola itu secara konsep dia akan terus ya dia akan sangat sangat kecil sehingga ada pendekatan tertentu seperti dari Taylor dan Riemann untuk mengerjakannya. Nah, tapi secara ringkasnya kita bisa tahu untuk secara instannya kita bisa rumuskan bahwa total total flux listrik yang masuk di permukaannya, yang keluar dari permukaannya itu akan sama dengan divergensi dari si vektor D ini dikali dengan perubahan volumenya. Artinya integral eh, divergensi D dikali dengan dV.
Ya, di sini kita tinjau bahwa bentuknya adalah bola DV sehingga V-nya itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Lalu di sini eh, kita cari terlebih dahulu divergensi dari vektor vektor D tadi. Kita masukkan ke dalam rumus. Ini kita diturunkan secara parsial semuanya. Lalu kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang kita dapatkan hasilnya, hasil persamaannya itu adalah ini 100Y dibagi dengan Z kuadrat tambah 1 ditambah dengan dalam dalam kurung minus 100 X kuadrat kali Y, buka kurung lagi, Z tambah Z pangkat 4 tambah 2 Z pangkat 2 tambah 1 tutup kurung lagi, dikurang 4 Z pangkat 3 tambah 4 Z tutup kurung, buka kurung lagi minus 100 X kuadrat Y Z ditutup kurung, lalu dibagi dengan Z pangkat buka kurung, Z pangkat 4 tambah 2 Z kuadrat tambah 1 tutup kurung, pangkatan dengan 2 dengan DV. Karena kita koordinatnya tahu 5, 8, dan 1 X, Y, Z-nya kita masukkan saja. Maka hasilnya adalah 400 tambah dengan 5.000 lalu kalikan dengan DV. DV tadi sebesar 4,18 kali dengan 10 pangkat minus 18. Maka besar muatannya adalah 2,26 kali dengan 10 pangkat minus 14. Lanjut untuk pertanyaan yang B. Pertanyaan B itu hanya berbeda koordinat, itu koordinat 10, 10 dan -2. Dengan cara yang sama seperti tadi, langsung saya kita masukkan, maka dia akan menghasilkan 2.200 tambah dengan 0,0656 dikali dengan DV. DV adalah 4,18 kali dengan 10 pangkat minus 18. Itu hasilnya adalah 836,27 dikali dengan 10 pangkat minus 18 kilo. Pada pertanyaan 3.7, hitunglah divergensi masing pada titik yang ditentukan. Nah, karena dia bertanya divergensi, divergensi itu adalah untuk koordinat untuk koordinat tabung, untuk koordinat kubus, untuk koordinat yang silinder, untuk koordinat yang bola itu berbeda-beda. Nah, di sini kita akan mencari divergensinya dari si vektor D ini. Langsung saja kita turunkan secara parsial karena dia koordinatnya X, Y, Z. Kita turunkan parsial. Maka kita mendapatkan eh, persamaan terakhirnya adalah ini. 12 dikali dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 dikali dengan Z pangkat 2 ditambah dengan 6 kali X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 2 tambah 2 X pangkat 2 Y pangkat 2. Hasil divergensi untuk koordinat rektangular. Nah, kita tahu nilainya pada posisi apa? Pada posisi titik A itu 1,2,3. Langsung saja kita masukkan, berarti artinya divergensi pada titik A itu sebesar 988, 988. Berlaku juga untuk yang pada MB, karena dia vektornya itu vektor koordinat silinder, ini kita tahu adalah rho, P, dan Z koordinat silinder. Kita divergensikan saja langsung turunkan secara parsial. Hasilnya adalah ini. Karena seperdua dikali dengan 3 sin 90 kurang seperdua kali dengan sin 90 itu sama, itu identik ya, sama sehingga dia hasilnya adalah 0. Yang pertanyaan C, pada koordinat bola itu eh, turun divergensinya ini sebagai berikut turunan parsialnya. Bisa dilihat variabelnya adalah variabel R, theta, dan variabel P. Tinggal kita mendapatkan hasil adalah 0,45.
Satuannya Coulomb per meter kuadrat. Eh, Lanjut ke 38, tentukan bentuk kerapatan muatan yang menimbulkan medan. Yang menanyakan kerapatan muatan untuk Q. Karena Q-nya itu, karena dia medan, kita bisa tentukan berapa Q-nya berdasarkan koordinat itu dari rektangular, silinder, ataupun koordinat bola. Oke, langsung saya kita masukkan sini. Ya kita tahu medannya seperti ini ya, medannya. Lalu kita divergensikan, karena dia koordinatnya rektangular, kita divergensikan, turunkan secara parsial, sehingga kita mendapatkan hasilnya yang seperti ini. 22,5 rho pangkat 4x dikali dengan rho pangkat minus 5y dikali dengan rho pangkat minus 2z. Pertanyaan B sama pertanyaannya, tapi namun sini koordinatnya silinder. Ini kita tahu medannya berikut ini. Lalu kita divergensikan semuanya, itu menghasilkan hasil akhirnya adalah 4pi dikali dengan eksponensial pangkat minus 2z buka kurung rho kuadrat tambah 1 tutup kurung. Untuk yang C diketahui medannya sebagai berikut. Lalu kita turunkan secara parsial karena dia silinder ya, karena dia bola. Variabelnya R, theta, dan P. Maka kita turunkan, itu menghasilkan hasil akhir sebesar D-nya 2 sin. Divergensi D-nya sini. 2 sin theta, sin P, buka kurung 2 kurang 1 pada kuadrat, tutup kurung. Oke, lanjut soal terakhir. 3,9 hitunglah kedua ruas pertemuan teorema divergensi untuk medan G dan daerah ruang terbentuk terbentuk baja yang dibatasi 0 rho-nya itu 0 sampai 5, pi-nya 0 sampai 0,1 pi, dan z-nya adalah 0 sampai dengan 10. Nah, kita tahu vektor si G itu ini persamaannya ini kita keluarkan saja 2 rho kuadrat kali dengan cos 5 pi vektor satuan rho dikurang dengan 2 rho kuadrat sin 5 pi. Vektor satuannya itu si ini si pi dan tambah dengan 2 rho kuadrat dengan vektor satuan si z. Nah, ini kita tahu jadi ditanya Ki, maka kita tahu persamaan umum medan itu adalah ini besaran si vektor ini dp ini si rho, vektor si pi dan vektor si z untuk yang silinder. Nah, sehingga kan bisa tahu ini vektor-vektor masing-masingnya untuk kita substitusikan nanti ke divergensi dari si G ini kan. Divergensi kita akan divergensikan dia karena dia bentuknya silinder sehingga persamaannya ini. Substitusi semua nilainya sehingga kita divergensi G itu adalah nabla didotkan dengan vektor G. Maka turunkan secara parsial juga kita dapatkan hasil ini adalah ini.
Ini ada kesalahan. Oke, lanjut. Eh, kita tahu kan bentuknya silinder dan kita ingin mencari muatan ya kan, muatan yang tadi. Hingga kita membutuhkan variabel-variabelnya yaitu ini variabel si dv dan divergensi si G, si medan vektor G. Nah, kita tinjau muatan kita tinjau perubahan volume pada bentuk silinder adalah sebagai berikut, yaitu rho rho dikali dengan delta rho dikali dengan delta P dan delta Z. Karena fluktuasi total yang melewati semarang permukaan terus berbanding dengan total divergensi, medan vektor pada setiap volume bidang, berlaku teorema divergensi sebagai berikut. Q itu adalah hukum Gauss, eh, integral dari total muatan total flux yang melewati bidang itu total ya, total muatan tertutup itu tadi. Maka itu akan sama dengan eh, integral dari rho V-nya dikali dengan dV-nya, selisih perubahan volumenya. Nah, kalau dalam bentuk yang sangat mengecil, kita bisa simpulkan juga bahwa eh, integralnya itu adalah volumenya sama dengan nabla didotkan dengan eh, medan G ini, medan vektor G dikalikan dengan dV. Sehingga kita substitusikan saja dV kita tahu dan batas-batasnya sebagai berikut kita masukkan juga ke dalam rumus sebagai berikut. Maka kita tahu adalah Q-nya adalah 242,083 Coulomb. Oke, sekian pembahasan latihan soal ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Fana Nasution, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.